Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah form yang nantinya ketika di submit itu akan tersimpan ke dalam database kita ataupun ke email ya. Nah, di sini video ini saya buat berdasarkan ada pertanyaan dari Mas Rian Hadiwan itu 5 hari yang lalu ya. Sorry nih Mas, baru sempat direspon terkait mengenai apakah bisa dari plugin Fluent Form itu terkirim ke email dan bagaimana caranya. Nah, pada dasarnya kalau misalkan teman-teman sudah tonton dan pelajari tentang video cara kirim email dari WordPress dengan WPML SMTP ataupun dengan plugins yang lain, itu insya Allah sudah bakalan bisa diterapkan di form apapun ya. Nah, jadi kan setelah WPML SMTP ini ada syarat yang menggunakan namanya adalah Zoho ya. Jadi di Ampera Coding itu ada satu tutorial lagi mengenai Zoho. Jadi kalau kita cari di sini Zoho, ketikkan saja. Ada cara pakai email bisnis dengan SMTP gratis dari Zoho. Nah, syaratnya adalah website kita ataupun project kita itu sudah harus punya koneksi ke SMTP-nya. Kalaupun nanti website kalian sudah istilahnya pakai set hosting, itu bisa juga. Cuman biasanya akan terjadi kendala tidak terkirim ataupun sama sekali tidak terkirim ya. Nah, kadang itulah karena pakai SMTP bawaan dari set hosting. Tapi kalau kita pakai SMTP pihak luar seperti Zoho, itu sepengalaman saya ya nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Makanya kita perlu pakai pihak luar untuk SMTP-nya. Oke, jadi ini akan saya coba buatkan ya video tutorialnya. Jadi di sini saya sudah punya website satu lagi ya. Itu di sini website pribadi saya di muhazmi.com ya. Ini saya juga sharing tutorial yang secara umum sih sifatnya. Nah, saya kan coba masukkan plugin ya. Tadi mintanya itu Fluent Form ya. Jadi kita tinggal cari di sini Fluent Form. Pada dasarnya untuk form itu banyak ya di WordPress. Kalau saya pribadi pun itu biasanya pakai plugins dari Forminator. Oke, ini kita pilih install now karena di sini yang pakai untuk form ya, untuk form dari si Fluent Form. Oke, kita bisa install now. Ini tinggal ditunggu saja ya sampai nanti prosesnya selesai. Oke, ini selesai ya, saya aktifin. Kemudian kita akan coba buat sebuah form baru menggunakan si Fluent Forms-nya ini. Oke, nah ini form sudah aktif. Kita klik Fluent Form di sini. Kemudian dia akan muncul loading form ya. Ini sudah ada. Cuman saya nggak mau pakai di sini. Kita akan coba buat sebuah form baru sekali. Jadi ini bisa diklik add a new form. Jadi kan ada pilihan nih, mau blank form, contact form, conversational, newsletter ataupun support ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah ada banyak pilihan juga yang lain untuk marketing, cuman dia berbayar ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada 2, subscription dan contact form. Kalau kita lihat di sini preview, isinya itu adalah first name, last name, email, subject, your message. Nah, saya mau buat menjadi versi Indonesia saja, tapi dalam yang baru sekali ya, atau di new blank form. Oke, nah jadi kita add a new form. Sorry, saya balik dulu tadi all forms. Nah, kita buat a new form, pilih new blank form ya, create form di sini. Kemudian sudah sukses, dia akan langsung seperti ini. Ini kita klik icon plus juga bisa ya, mau bisa dari sini drag and drop juga bisa. Misalnya saya mau kasih name field misalnya seperti ini, kemudian email addressnya di bagian bawah sini lah ya terletakkan. Ini kenapa nggak mau turun nih? Oke, nama, email, subjek ya ataupun judul ya. Ini mana pilihan subjeknya? Kita kasih simple text saja lah. Kita letakkan di bawah email. Kemudian pilih text area sebagai untuk teks yang panjang. Kita di sini isi first name-nya, klik saja gambar pensil di sini. Name fields-nya, name ini first name. Kalau kita nggak mau pakai ya,
seperti ini bisa. Untuk name-nya ini misalkan nama depan, coba labelnya ya, label nama di sini, kemudian advanced options ini bisa kita abaikan karena tidak terlalu penting juga di sini. Input fields pilihannya. Oke, ini middle name kalau kita perlu. First name ini kita mau ganti saja, ini saya ganti seperti ini, bukan di ini name di sini yang kita ganti nih. Oke, sini last name, nama belakang. Tapi kalau misalnya kita lihat penggunaan di untuk Indonesia ya, itu kita biasanya tidak pakai penggunaan nama depan dan nama belakang. Jadi kita cukup kasih satu form saja ya. Di sini sebagai nama depan, nama lengkap ya. Oke. Dan kalau misalkan ini sebagai form yang wajib diisi, kita set menjadi yes. Dan sini error message-nya apa? Isikan seperti ini saja sih, wajib diisi. Oke, kemudian label placement mau di mana nih? Biasanya kan di bagian top ya. Oke. Kemudian email ini tetap nggak ada masalah, mungkin ini perlu di required kan saja. Ini sebagai wajib diisi. Validate email untuk pengecekan apakah memang format emailnya itu benar atau tidak. Error message-nya this field must contain a valid email. Ini kita ganti menjadi format email tidak benar. Silahkan gini aja sih, kita isi format email tidak benar. Kemudian text input ini kita ganti menjadi judul ya tadi ya. Apa namanya, pertanyaan mungkin bisa kita kasih ya, ataupun subjek lah ya. Ini sudah required. Ini text area sebagai isi pesan. Judul saja sini, judul pesan, isi pesan. Oke, ini sudah ya. Ini tombol untuk submit formnya, kita buat ganti menjadi kirim pesan. Mau di besar, small itu juga bisa. Ini kita sedangkan saja. Posisi di kiri, advanced option nggak perlu. Oke, ini sudah. Save form dulu ya di atas ini. Saving sudah selesai. Kita preview and design. Oke, dia benar tampil seperti ini ya. Kalau kita masuk ke bagian settings dan integrations, nah kita bisa lihat di sini ada form settings ya. Ini masih loading settingnya. Confirmation tab-nya ini bagaimana? Jadi setelah mengisikan pesan, apakah masih diarahkan ke halaman yang sama atau ke halaman tertentu itu sudah kita punya misalnya ya, atau ke custom URL. Jadi ke link luar biasanya kalau custom URL ini. Nah, kalau misalkan di same page ataupun di halaman sama, ini kita bisa ganti nih. Ganti misalnya, terima kasih atas pesan yang Anda kirim. Kami akan segera meresponnya. Sudah, kayak gitu aja sih kalau misalnya kita mau buat pesan seperti ini. Karena di sini teranya message to show. After form submission, apa yang terjadi jika kalau misalnya sudah mengisi form? Apakah disembunyikan atau direset? Kalau misalnya kita mau memberikan kewenangan ataupun keleluasan bagi si pengunjung itu bisa mengisikan pesan lagi, berarti kita tinggal reset form ya. Tapi kalau tidak ya sudah, kita hide form kan saja. Kemudian form layout ini untuk mengatur labelnya mungkin tidak perlu. Help message position juga, error message position juga nggak perlu. Asterisknya pada kanan. Scheduling and list ini maximum number of entries, ini jumlah dari input box yang ada. Ini form scheduling, ini untuk mengatur waktu kapan formnya itu diaktifkan atau diproses ya. Di sini keterangan schedule a time period the form is active. Kemudian ada lagi login requirement settings. Ini kalau misalnya kita ingin mewajibkan si pengirim email itu login. Nah, pada umumnya sih kalau di form yang ada di dalam website itu tidak perlu untuk login ya. Apalagi kalau misalnya untuk untuk form kontak form ataupun form hubungi kami itu nggak perlu syarat login dulu. Kemudian empty submission blocking, ini kalau misalnya ingin diblok pengisiannya tadi pada saat ini keterangannya enabling this won't allow user to submit empty. Jadi kalau misalnya kita tidak memperbolehkan orang itu langsung tekan tombol submit, maka kita atur di sini. Jadi formnya itu nggak boleh kosong. Nah, ini saya seperti ini ya, saya biarkan saja seperti ini. Advanced form validation ini tidak bisa diklik karena yang kita perlu yang pro ya.
Survei result juga seperti itu, compliance juga seperti itu. Oke, pada dasarnya ini opsi-opsi yang tidak terlalu penting lah. Oke, ini sudah, ini save settings dulu. Email notifications. Nah, disinilah posisi dari kita bisa mengirimkan notifikasi. Nah, ini kan masih disable ya. Ini kita bisa klik, jadi dia enable, dan nanti notifikasinya akan ke email admin. Ya, di sini kalau kita lihat admin emailnya di saya, misalnya di settings general. Ini saya pakai email saya di sini ya. Jadi nanti otomatis notifikasi email itu akan masuk ke email saya. Nah, ini subjeknya ya, new form submission. Kalau kita ingin duplikasi istilahnya si notifikasinya, itu bisa klik saja di sini. Atau kalau kita mau ganti settingannya bisa seperti ini. Nah, ini muncul nih, ada name, keterangan notifikasinya apa? Admin notification email. Send to, enter email, itu di sini, itu emailnya dari si admin kita ya. Tapi kalau misalnya admin websitenya, tapi kalau misalnya kita mau mengirimkan emailnya itu juga ke orang lain ataupun ke email tertentu, berarti pilih select a field, dan send to field-nya ini adalah yang ke email ya. Nah, sehingga nanti si pengirim email tadi juga akan mendapatkan email pesannya ini. Nah, sedangkan untuk bagian subjek jelas ini judulnya ya, mau diganti atau gimana nih. Ini misalnya saya ganti, saya tetapkan di enter email saja. Saya ganti di sini menjadi pesan baru dari website misalnya. Oke, email body biarkan seperti ini, karena all data ini kalau kita lihat di add short codes ini menampilkan semua data ya, baik itu dari name, email, judul pesan, dan isi pesannya. Tapi kalau misalnya ingin menampilkan tertentu, tinggal kita pakai kode yang ada di sini saja, yang dalam tanda kurung awalnya. Oke, ini sudah saya rasa ya. Oke, kita save notification dulu. Oke, sudah tersimpan. Other confirmations. Ini untuk menampilkan konfirmasi pesan ya, cuman ini nggak bisa dan juga tidak terlalu perlu juga saat ini. Custom CSS dan JS ini untuk mengcustom tampilan ataupun di JavaScript untuk si formnya. Marketing and CRM juga tidak terlalu penting, jadi kita bisa langsung skip saja. Nah, sekarang kita sudah buat formnya. Pertanyaannya bagaimana mengintegrasikan si form ini ke halaman tertentu. Coba saya lihat di pages ya. Saya ada apa nih? Saya belum ada form ataupun halaman untuk kontak ya. Jadi saya buatkan saja formnya. Misalnya sini hubungi saya. Nah, pada type choose block ini kita bisa masukkan nih untuk si apa namanya code dari si fluent formnya. Nah, itu tinggal ketik saja nih di sini muncul. Nah, sebenarnya di sini ada ya untuk tombol, cuman nggak tahu nih kenapa yang tampilan saya nggak muncul tiba-tiba di sini. Harusnya ada tanda icon plus. Nah, kemudian kita tinggal klik saja nih. Sebenarnya nggak masalah ya. Kita bisa klik juga di icon plus di sini. Cari di sini fluent. Nah, dia muncul nih forms. Kita pilih di sini formnya tadi adalah tadi blank form 4 ya. Oh ya, saya belum kasih nama rupanya. Coba kita buka lagi di all forms. Di blank form ini saya ganti dulu namanya edit. Oke, ini sudah di sini ya, kita ganti menjadi, aduh kenapa dia balik lagi, hubungi saya, seperti ini, rename. Oke, formnya udah tersimpan, kita nama formnya udah tersimpan, kita save form dulu. Saya coba ini saya hapus ya, karena masih black form 4 di situ keterangannya. Oke, kita isikan lagi tadi di sini form yang fluent forms. Masih loading, dia nggak muncul. Oke, masih nggak muncul. Coba saya refresh halaman saja. Oke, nah ini udah berubah ya. Publish, ini saya publish. Kemudian kita coba lihat halamannya ya, kalau ini sudah tersimpan. Oke. Nah, ini udah ada ya, nama lengkap, email, judul pesan, isi pesan. Sekarang kita tes. Nah, saya mau isi langsung random saja pakai extension dari punyanya fill input sini. Oke, ini sudah terisi. Saya klik kirim pesan.
Oke, kita lihat nih bakalan masuk gak nanti ke email saya. Terima kasih atas pesan yang Anda kirim, kami akan segera meresponnya ya. Dia harusnya kalau dia berhasil itu akan muncul di email pribadi saya di sini. Oke, di sini sudah ada ya. Pesan baru dari website ya, inbox nama saya, karena saya dipakai Mozilla Thunderbird, istilahnya third parties untuk akses email saya. Ini udah masuk ya, nama, email, judul pesan, ini udah benar. Jadi untuk proses submit formnya dan notifikasi udah berhasil ya, gak ada masalah. Mungkin itu saja ya untuk Mas Rian. Kalaupun nanti yang lain ada pengen request, saya akan coba buatkan. Di sini sorry agak lama karena ada kegiatan yang lain juga. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.